Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan suci penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Saya, Bayali Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa di antara syarat ataupun faktor untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Di antara bentuk hubungan kita dengan makhluk adalah saling memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ampunan akan diberikan kepada orang yang suka memaafkan orang lain, sebagaimana dalam surah Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat-sifat orang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Di antara sifat mereka adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka saling memaafkan dan menghilangkan rasa dendam serta permusuhan. Dan di antara sifat yang lain, orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang berinfak, suka memberi ketika di waktu susah dan ketika di waktu senang. Memberi atau peduli kepada orang lain ini merupakan salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan dalam hadisnya kepada kaum muslimin agar senantiasa dan suka berinfak, dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dari sekalian manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan itu adalah di bulan Ramadan. Ketika datang kepadanya Jibril, kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran kepada Jibril. Nah, pada saat itu kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat dermawan seperti angin yang berhembus, mudah keluar. Kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari, Rasulullah sudah sangat dermawan sekali. Misalnya kita dengar cerita dari Sayyidah Aisyah bahwa suatu hari Sayyidah Aisyah mempersembahkan seekor kambing yang dimasak kepada para tamu. Kemudian tersisalah dari kambing tersebut pundak kambing saja. Ketika Rasulullah SAW kembali, Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, semua kambing tadi itu sudah habis kecuali pundaknya. Tidak ada yang tersisa kecuali pundaknya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Tidak ada yang tersisa kecuali pundaknya. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah diinfakkan, kata Rasulullah SAW, itulah yang sebenarnya menjadi milik seorang hamba yang berinfak. Adapun yang belum diinfakkan, maka itu belum diketahui status orang yang memilikinya. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berinfak, wabil khusus terutama sekali adalah di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Rasulullah SAW sampai berbulan-bulan tidak pernah memasak, tidak ada asap di rumahnya. Apakah Rasulullah SAW tidak bisa untuk mendapatkan harta yang banyak? Sangat bisa, sangat mungkin sekali, karena ada hak Rasulullah SAW untuk mendapatkan itu. Namun Rasulullah SAW ketika mendapatkan harta senantiasa dan sering selalu menginfakkan harta tersebut. Beginilah kondisi Rasulullah SAW di hari-hari biasa. Sampai Rasulullah SAW berinfak dan tidak memiliki apa-apa untuk dimasak. Apalagi di bulan Ramadan.
Karena kata Ibnu Abbas dalam hadisnya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan sekali itulah ketika di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut? Karena di bulan Ramadan terdapat keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang berlipat ganda. Kemudian ada kedekatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketakwaan. Dan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Nah, disinilah Ramadan kaum muslimin rahimakumullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbagi dan peduli di bulan Ramadan. Bentuk kepedulian yang lain di bulan Ramadan adalah tentunya menghadirkan rasa yang dirasakan oleh fakir miskin. Orang fakir miskin merasakan kelaparan, maka kita juga merasakan kelaparan di bulan Ramadan ini. Sehingga hati kita lebih mudah tersentuh untuk membantu mereka. Dan di bulan Ramadan, khususnya adalah di akhir bulan Ramadan, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin membayarkan zakat fitrah. Ini juga bentuk kepedulian di bulan Ramadan. Kemudian ada riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah datang kepada kalian bulan bayar zakat kalian. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibrahim bahwa yang dimaksud dengan bulan zakat itu adalah bulan Ramadan. Kata Utsman bin Affan, maka bayarkanlah hutang di bulan tersebut supaya kamu mengetahui berapa jumlah harta kamu. Kemudian dari jumlah harta tersebut, apabila sampai kepada nisab, maka tunaikanlah di bulan Ramadan. Kenapa ada anjuran di bulan Ramadan? Karena pahala di bulan Ramadan tentu lebih daripada dibandingkan pahala di luar bulan Ramadan. Kemudian juga banyak ibadah yang tadi mendukung kita untuk semakin bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kepedulian, dan kepedulian kita diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa lebih peduli di bulan Ramadan dan juga insyaallah berkelanjutan setelah bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.